Aku masih ingat betul hari itu, hari ketika niat sederhana untuk menaklukkan Gunung Tambora berubah menjadi perjalanan paling gelap dalam hidup kami. Namaku Arga, dan aku adalah orang yang mengusulkan pendakian ini. Bukan karena Tambora paling tinggi, bukan pula karena jalurnya paling ekstrim, melainkan karena satu hal, gunung ini jarang disentuh. Sepi, sunyi. Dan bagi pendaki seperti kami, kesunyian selalu terdengar seperti tantangan. Kami berempat berangkat dari Bima. Selain aku, ada Bayu, sahabat lamaku yang selalu mengandalkan logika dan peta. Ilham, pendaki religius yang terkenal peka dan sering mengingatkan soal etika gunung. Serta Reno, yang paling muda, ceroboh, dan terlalu sering menganggap alam sebagai bahan candaan. Sejak awal, sebenarnya tanda-tanda itu sudah ada. Saat kami mengurus perizinan di desa terakhir sebelum jalur pendakian, seorang lelaki tua menghentikan langkah kami. Kulitnya gelap terbakar matahari, matanya cekung, dan sorotnya tidak ramah, bukan marah, tapi seolah lelah mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ceritakan. 4 orang? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia menatap kami satu persatu, lalu berhenti agak lama di wajah Reno. Napasnya berat, seolah ragu. Kalau naik Tambora, katanya akhirnya, jaga mulut, jaga langkah. Jangan bawa pulang apapun kecuali badan kalian sendiri. Reno terkekeh. Iya, Pak. Kami cuma mau foto-foto. Aku sempat menegurnya dengan lirikan, tapi lelaki tua itu sudah menggeleng pelan. Tambora bukan gunung biasa, lanjutnya. Di atas sana, bukan cuma hutan dan batu. Ilham langsung menunduk hormat. Kami pamit dengan niat baik, Pak. Lelaki itu menatap Ilham, lalu mengangguk kecil. Yang niatnya baik, semoga pulangnya utuh. Kata utuh itu entah kenapa membuat tengkuku merinding. Pendakian dimulai pagi hari. Cuaca cerah, langit biru terbuka lebar, dan jalur awal terasa ramah. Tanah kering, pepohonan jarang, angin bertiup pelan membawa aroma rumput dan debu vulkanik. Tambora terlihat tenang. Terlalu tenang untuk ukuran gunung yang pernah meledakkan separuh dunia. Kami berjalan sambil bercanda. Reno terus merekam video, Bayu sibuk mencocokkan peta, sementara Ilham sesekali berhenti, memejamkan mata, lalu membaca doa pendek sebelum melanjutkan langkah. Aku menganggap itu kebiasaannya saja. Namun, sekitar 1 jam berjalan, aku mulai merasa ada yang janggal. Bukan suara, bukan pemandangan, tapi perasaan, seperti sedang diawasi. Aku menoleh ke belakang beberapa kali. Jalur kosong. Hanya jejak kaki kami sendiri. Tapi setiap kali aku melangkah, ada sensasi seolah langkah itu tidak sepenuhnya milikku. Seolah tanah di bawah sepatu kami mengingat, menimbang, dan memutuskan apakah kami layak melewatinya. Lu ngerasa nggak? Bisikku ke Bayu. Ngerasa apa? Kayak, jalurnya beda dari yang di peta. Bayu berhenti, membuka peta lagi. Secara teknis, masih sesuai. Tapi jaraknya, harusnya kita sudah sampai titik ini dari tadi. Reno menyela sambil tertawa. Ah, mungkin peta lama. Santai aja. Ilham tidak tertawa. Ia berdiri diam, menatap ke arah hutan kanan jalur. Kalian dengar itu? Tanyanya pelan. Kami semua terdiam. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu, samar-samar, terdengar seperti suara gesekan, bukan angin, bukan binatang. Lebih seperti langkah kaki yang disengaja, pelan, mengikuti irama napas kami. Aku merinding. Angin, kata Reno cepat, meski suaranya sedikit goyah. Ilham menggeleng. Angin gak berhenti mendadak. Dan benar saja, suara itu lenyap seketika, seperti diputus. Kami melanjutkan perjalanan tanpa banyak bicara. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Beberapa ratus meter kemudian, Reno tiba-tiba berseru, keren nih. Ia memungut sebuah batu kecil dari tanah. Bentuknya tidak aneh, tapi warnanya hitam pekat, lebih gelap dari batu lain di sekitarnya, dengan permukaan halus seperti dipoles. Balikin, kata Ilham cepat. Reno mengerutkan kening. Cuma batu. Balikin, ulang Ilham, nadanya tegas. Aku hampir ikut menegur, tapi Reno keburu memasukkan batu itu ke saku. Santai, bro.
Buat kenang-kenangan. Saat itu, angin berhenti bertiup. Bukan melambat, berhenti total. Daun-daun membeku di tempatnya. Suhu udara turun mendadak. Dingin menusuk meski matahari masih tinggi. Aku menelan ludah, jantungku berdetak lebih cepat tanpa alasan jelas. Ilham menatap Reno lama sekali. "Jangan main-main di sini." Reno mengangkat bahu, tapi senyumnya pudar. Kami akhirnya mendirikan tenda sore itu. Matahari turun lebih cepat dari perkiraan, seolah Tambora tidak sabar menelan cahaya. Kabut tipis merayap dari dasar hutan, naik perlahan, membungkus jalur yang kami lewati tadi hingga menghilang sepenuhnya. Saat malam turun, suasana berubah drastis. Api unggun menyala, tapi cahayanya terasa lemah. Bayangan pepohonan bergerak tidak wajar, memanjang dan menyusut seolah bernapas. Di kejauhan, dari arah yang tidak bisa kutentukan, terdengar suara seperti dentingan, pelan, teratur, mirip gamelan yang dimainkan sangat jauh. "Kalian dengar itu?" tanyaku lirih. Bayu mengangguk kaku. Reno diam. Ilham menutup mata, bibirnya bergerak membaca doa. Malam itu, sebelum tidur, aku sempat berpikir, besok semuanya akan kembali normal. Aku salah. Itu adalah malam terakhir sebelum kami benar-benar tersesat. Bukan hanya dari jalur, tapi dari dunia yang kami kenal. Aku terbangun sebelum matahari muncul, bukan karena dingin atau lapar, tapi karena perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang berdiri sangat dekat dengan tenda kami sepanjang malam. Napasku tertahan beberapa detik sebelum aku berani membuka mata. Hanya kain tenda yang bergoyang pelan tertiup angin tipis. Tidak ada siapa-siapa. Tapi rasa diawasi itu belum pergi. Reno masih tertidur dengan posisi meringkuk. Bayu mendengkur pelan, sementara Ilham sudah duduk bersila, menghadap ke pintu tenda yang terbuka sedikit. Matanya terpejam, tangannya terangkat, membaca doa dengan suara hampir tak terdengar. "Kamu nggak tidur?" tanyaku pelan. Ilham membuka mata. Wajahnya pucat. "Tidur. Tapi nggak nyenyak." Aku tidak bertanya lebih jauh. Di luar, kabut masih menggantung rendah, menutupi tanah hingga sejajar lutut. Matahari seharusnya sudah memberi cahaya jingga di balik pepohonan, tapi pagi itu terasa kusam, seolah sinarnya disaring sesuatu yang tebal. Kami mulai berkemas. Reno akhirnya bangun sambil menguap lebar, masih dengan sikap santainya. "Gila, dinginnya beda ya di sini," katanya. Tangannya masuk ke saku jaket, dan aku melihat ia sempat menyentuh sesuatu di dalamnya. Batu hitam itu. Ilham memperhatikannya, tapi memilih diam. Aku menyesal tidak memaksa Reno mengembalikannya sejak awal. Pendakian hari kedua dimulai dengan jalur yang membingungkan. Menurut peta, kami hanya perlu mengikuti kontur ke arah barat daya, menyeberangi satu punggungan kecil, lalu masuk area hutan lebih rapat sebelum mendekati kaldera. Tapi setelah berjalan hampir 1 jam, pemandangan di sekitar kami terasa terlalu mirip dengan yang kami lewati kemarin. Pohon yang batangnya bercabang 2 di ketinggian dada, aku yakin sudah kulihat sebelumnya. Batu besar dengan lumut menyerupai wajah manusia, aku ingat menghindarinya kemarin. "Bayu," panggilku, menghentikan langkah. "Lu yakin ini jalur yang sama?" Bayu berhenti, mengernyit sambil memeriksa GPS. Sinyalnya aneh. Lompat-lompat. Tapi secara arah, kita benar. "Kita muter," kata Ilham tiba-tiba. Reno mendengus. "Ah, paling perasaan doang. Gunung ya isinya gini-gini aja." Aku ingin percaya itu, tapi perutku terasa tidak enak. Kami melanjutkan langkah. Anehnya, semakin kami berjalan, suara alam justru menghilang. Tidak ada kicau burung. Tidak ada serangga. Bahkan angin pun seperti enggan melewati area itu. Yang terdengar hanya langkah sepatu kami dan napas sendiri. Sekitar tengah hari, kabut turun lagi. Lebih tebal dari kemarin. Jarak pandang tinggal beberapa meter. Jalur setapak yang jelas tiba-tiba terpecah menjadi beberapa cabang kecil yang semuanya terlihat sama. "Ini nggak ada di peta," gumam Bayu. Kami berdiskusi singkat. Diputuskan untuk mengambil jalur tengah. 10 menit berjalan, jalur itu menyempit lalu menghilang. Di depan kami, hanya ada semak dan tanah gelap yang belum terinjak. Jejak kita?
Reno menoleh ke belakang. Aku ikut menoleh. Jejak kaki kami sendiri memudar, seolah hujan baru saja turun, padahal tanah kering. Beberapa jejak bahkan terputus begitu saja. Ini nggak masuk akal, bisik Bayu. Saat itulah kami mendengar suara itu lagi. Bukan langkah kali ini, melainkan suara orang berbicara, sangat pelan, seperti dari balik dinding tebal. Bahasanya asing, tapi ritmenya seperti percakapan. Ada tawa pendek, lalu suara benda jatuh. Reno tersenyum kaku. Ada pendaki lain? Ilham menggeleng cepat. Bukan. Suara itu datang dari arah yang berbeda setiap kali kami mencoba menentukan sumbernya. Kadang dari depan, kadang dari samping, bahkan sesekali terdengar dari belakang kami sendiri. Aku merasakan tengkukku dingin. Jangan jawab, kata Ilham pelan tapi tegas. Apapun yang kalian dengar, jangan jawab. Seolah menunggu kata-kata itu, sebuah suara memanggil namaku. Arga. Suaranya lembut. Terlalu lembut untuk berada di tengah hutan. Aku membeku. Jantungku berdegup keras. Aku yakin tidak ada satupun dari mereka yang memanggilku. Reno menoleh. Lu manggil gue? Aku menggeleng, tak sanggup bicara. Arga, panggilan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ilham menarik lenganku. Jangan lihat. Jangan jawab. Kami mempercepat langkah, hampir berlari, menerobos kabut tanpa arah yang jelas. Cabang-cabang ranting mencakar jaket, tanah miring membuat langkah kami tersandung. Suara itu menghilang begitu saja, seolah puas membuat kami panik. Kami berhenti ketika kelelahan mulai menang. Di hadapan kami, tiba-tiba terbentang sebuah lapangan kecil. Tanahnya rata, bersih, seolah sering dilewati. Di tengahnya berdiri satu pohon besar yang berbeda dari lainnya. Batangnya hitam keabu-abuan, tanpa daun, tapi terasa hidup. Aneh, gumam Bayu. Di petang gak ada lapangan. Ilham mendekati pohon itu, lalu berhenti beberapa langkah sebelum menyentuhnya. Tempat ini, gak suka kita. Aku merinding mendengar kalimat itu. Kami memutuskan mendirikan tenda di tepi lapangan, dengan jarak aman dari pohon aneh tersebut. Sore itu, matahari tenggelam lebih cepat lagi. Bayangan pohon itu memanjang ke arah kami, seolah menunjuk. Saat malam tiba, kabut berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Api unggun sulit menyala. Dan ketika akhirnya menyala, apinya berwarna aneh, bukan merah, tapi kebiruan. Reno menatap api itu lama sekali. Indah ya? Ilham langsung berdiri. Jangan tatap terlalu lama. Aku menarik napas dalam-dalam. Hari kedua, dan aku sudah yakin satu hal. Kami tidak lagi berjalan di jalur pendakian. Kami sedang berjalan di jalur yang dipilihkan untuk kami. Aku terbangun dengan perasaan deja vu yang begitu kuat, hingga membuat kepalaku berdenyut. Untuk sesaat, aku benar-benar yakin bahwa aku sedang mengulang hari kemarin. Posisi tenda sama, kabut yang menggantung rendah sama, bahkan bau tanah lembab yang menusuk hidung terasa identik. Yang berbeda hanya satu, sunyi. Tidak ada suara apapun. Bahkan suara napas Reno yang biasanya terdengar berat pun menghilang. Aku duduk perlahan, membuka resleting tenda sedikit demi sedikit. Di luar, Bayu sudah berdiri dengan wajah tegang. Sementara Ilham duduk bersila di tanah, memejamkan mata, kompas dan tasbih tergeletak di depannya. Jam berapa? Tanyaku. Bayu mengangkat pergelangan tangannya. Nggak tahu. Jam mati. Aku mengecek jam tanganku. Mati. Ponsel, mati. Powerbank yang kemarin masih penuh, mati total. Tidak ada tanda-tanda kerusakan, seolah semua perangkat itu diputus bersamaan. Reno keluar dari tenda sambil menguap, lalu berhenti mendadak. Kenapa sunyi banget? Ilham membuka mata. Karena kita sudah terlalu jauh. Jauh kemana? Tanya Reno, setengah bercanda. Ilham tidak menjawab. Kami memutuskan tetap melanjutkan perjalanan. Logika sederhana, diam di tempat yang tidak dikenal hanya akan memperburuk keadaan. Namun, sejak langkah pertama hari itu, aku tahu ada sesuatu yang salah. Jalur di depan kami terlihat jelas. Terlalu jelas. Tanahnya rata, seolah sengaja dibersihkan.
Tidak ada ranting, tidak ada semak yang menghalangi. Tapi setiap kali aku menoleh ke belakang, jalur itu berubah. Jejak kaki kami perlahan memudar, lalu menghilang sama sekali. Tanah kembali tampak perawan, seperti tidak pernah diinjak manusia. Ini nggak mungkin, gumam Bayu. Tanah kering begini, jejak harusnya kelihatan. Kami berjalan lebih cepat, lalu berhenti mendadak ketika melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Di depan kami, sekitar 20 meter, berdiri tenda. Tenda dom berwarna hijau tua. Mirip dengan milik kami. Sangat mirip. "Lu bawa tenda cadangan?" tanya Reno dengan suara pelan. Aku menggeleng. Bayu juga. Ilham sudah berdiri mematung, wajahnya pucat. Kami mendekat perlahan. Semakin dekat, jantungku semakin berdegup kencang. Tenda itu terlihat lama. Kainnya kusam, resletingnya berkarat, dan bagian alasnya tertutup tanah dan daun kering. "Ini tenda lama," kata Bayu. "Mungkin pendaki yang..." Kalimatnya terhenti ketika kami melihat isi di dalamnya. Tidak ada mayat, tidak ada tulang. Hanya barang-barang berserakan. Tas ransel lapuk, botol minum kosong, sepatu yang talinya putus, dan sebuah buku catatan yang sampulnya hampir hancur. Aku mengambil buku itu dengan tangan gemetar. Tulisan di dalamnya masih terbaca. Hari pertama. Jalur terasa aneh. Hari ketiga. Kompas tidak berfungsi. Hari kelima. Kami mendengar suara desa. Hari ketujuh. Jangan ikuti mereka. Tulisan terakhir berhenti di situ. Tidak ada tanggal. Tidak ada nama. Reno menelan ludah. Mereka kemana? Ilham menggeleng. Mereka tidak pergi. Mereka berpindah. Pindah kemana? Suaraku hampir tak keluar. Ilham menutup buku itu perlahan. Ke tempat yang sama dengan yang sedang kita dekati. Kami meninggalkan tenda itu secepat mungkin. Tidak ada satupun dari kami yang berani menoleh ke belakang. Siang itu, waktu terasa tidak bergerak. Matahari berada di posisi yang sama selama berjam-jam. Tidak naik, tidak turun. Panas terasa aneh, seperti menekan kulit, bukan menghangatkannya. Kami mulai kelelahan, bukan karena fisik, tapi karena kebingungan. Jalur yang kami ambil selalu berujung kembali ke lapangan dengan pohon hitam itu. Setiap kali, kami mencoba jalur berbeda. Memotong ke kiri, ke kanan, bahkan kembali ke arah yang kami kira datang tadi pagi. Hasilnya sama. Lapangan itu selalu menunggu kami, sunyi dan dingin, dengan pohon tanpa daun berdiri seperti penjaga. "Ini lingkaran," kata Bayu lirih. Reno mulai panik. "Kita muter dari tadi. Gila, ini nggak masuk akal." Ilham berdiri di hadapan pohon itu. Tangannya gemetar. "Ini bukan soal arah," katanya pelan. "Ini soal izin." Aku merasa dadaku sesak. Izin dari siapa? Ilham menatap pohon itu, lalu ke arah kami satu persatu. "Dari yang punya tempat ini." Angin tiba-tiba bertiup kencang, memutar kabut di sekitar kami. Dari dalam pusaran itu, terdengar suara-suara, ramai, bercampur, seperti pasar. Ada tawa, teriakan, tawar-menawar, dan langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya. Reno menutup telinganya. "Apa itu?" Bayu mundur selangkah. "Ini, nggak mungkin ada pasar di sini." Ilham berlutut. "Jangan lihat. Jangan dekati." Kabut menipis sejenak, dan di sela-selanya aku melihat bayangan, bukan satu, tapi banyak. Siluet manusia dengan pakaian aneh, berdiri mengelilingi lapangan, menghadap ke arah kami. Mereka tidak bergerak, hanya mengawasi. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa berat. Jantungku berdetak begitu keras, hingga menutupi suara lain. Kabut kembali menutup pandangan, dan suara pasar itu menghilang seketika, seperti saklar yang dimatikan. Kami terjatuh ke tanah, kelelahan dan ketakutan. Malam itu, kami tidak berjalan lagi. Kami tidak berbicara banyak. Kami hanya duduk di sekitar api unggun yang kembali menyala kebiruan, menunggu sesuatu, apapun, yang akan menentukan apakah esok hari benar-benar ada. Dan untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, aku berani mengakui satu hal dalam hati. Kami tidak hanya tersesat di Gunung Tambora.
Kami terjebak. Aku tidak tahu berapa lama kami terdiam malam itu. Api unggun kebiruan di hadapan kami menyala tanpa suara letupan, seolah bukan api sungguhan. Cahaya aneh itu memantulkan bayangan wajah kami ke batang pohon hitam, bayangan yang bergerak sedikit lebih lambat dari gerakan tubuh kami sendiri. Reno adalah yang pertama memecah keheningan. Kita nggak bisa diam aja, katanya dengan suara parau. Kalau begini terus, kita mati pelan-pelan. Tidak ada yang membantah, tapi tidak ada pula yang menawarkan solusi. Bayu menatap GPS mati di tangannya, lalu melemparkannya ke tanah dengan frustrasi. Semua alat nggak guna, arah mata angin pun rasanya bohong di tempat ini. Ilham berdiri perlahan. Ia mengibaskan tanah dari celananya, lalu menatap ke arah pohon hitam itu dengan sorot mata yang tidak lagi ragu, melainkan pasrah. Kita harus bicara. Aku menelan ludah. Bicara sama siapa? Ilham tidak langsung menjawab. Ia melangkah maju beberapa meter, cukup dekat hingga aku bisa melihat kulit lengannya merinding. Dengan yang menjaga. Angin kembali bertiup, lebih dingin dari sebelumnya. Api unggun bergetar, nyalanya naik turun seperti napas terengah. Dari balik kabut, suara-suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Suara langkah, gesekan kain, batu kecil, dan bisikan yang tidak bisa kupahami, tapi anehnya terasa familiar. Jangan jawab apapun kecuali yang perlu, bisik Ilham tanpa menoleh. Dan apapun yang terjadi, jangan sombong. Ia menunduk, lalu mengucapkan salam dengan suara tenang. Kata-katanya terdengar berat, seperti jatuh ke tanah basah dan tenggelam. Beberapa detik berlalu tanpa respons. Lalu, udara di sekitar kami berubah. Bukan dingin atau panas, melainkan padat. Setiap tarikan napas terasa seperti menarik udara yang terlalu kental. Kabut di lapangan perlahan membuka, memperlihatkan sesuatu yang membuat kakiku gemetar. Lapangan itu tidak lagi kosong. Di sekeliling kami berdiri bayangan-bayangan manusia, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Kali ini mereka lebih jelas. Tubuh mereka tampak seperti manusia biasa, tapi wajahnya tidak pernah benar-benar bisa kulihat, selalu tertutup bayangan atau kabut tipis. Pakaian mereka aneh, seperti pakaian orang-orang dari masa yang berbeda-beda, dari kain lusuh hingga busana yang terlihat sangat tua. Di hadapan pohon hitam, berdiri satu sosok yang berbeda. Lebih tinggi, lebih tegas. Dan entah kenapa, kehadirannya membuat dadaku terasa ditekan dari dalam. Ia tidak berjalan. Ia muncul, seolah ruang di depannya dilipat. Ilham berlutut. Aku, Bayu, dan Reno ikut berlutut tanpa sadar. Tubuh kami bergerak sebelum pikiran sempat menolak. Sosok itu tidak berbicara dengan mulut. Suaranya terdengar langsung di kepala kami, berat dan dalam, seperti gema dari ruang yang sangat luas. Kalian berjalan tanpa dipanggil. Kepalaku berdenyut hebat. Kata-kata itu terasa seperti menabrak pikiranku. Ilham menunduk lebih dalam. Kami datang dengan niat mendaki, bukan mengganggu. Gunung ini tidak lagi didaki. Ia dijaga. Bayu gemetar. Kami tersesat. Kami hanya ingin turun. Hening sejenak. Bayangan di sekitar kami bergerak pelan, seolah berbisik satu sama lain. Yang tersesat adalah yang lupa aturan. Aku teringat batu hitam di saku Reno. Jantungku berdegup kencang. Ilham menoleh sedikit ke arah Reno. Keluarkan. Reno tampak ragu, tapi akhirnya tangannya masuk ke saku jaket. Batu hitam itu keluar, memantulkan cahaya api biru dengan cara yang membuat mataku perih. Saat batu itu terlihat, udara langsung berubah. Bayangan-bayangan di sekitar kami mendekat setapak. Itu bukan milikmu. Reno terseduh. Saya nggak tahu. Saya cuma... Ketidaktahuan bukan izin. Ilham memberi isyarat. Reno dengan tangan gemetar meletakkan batu itu di tanah, tepat di hadapan pohon hitam. Seketika, tanah di bawah batu itu menghitam lebih pekat, lalu menelan batu tersebut perlahan, hingga lenyap tanpa bekas. Angin berhenti. Kabut menipis. Beberapa bayangan menghilang, seolah puas. Masih ada yang tersisa, suara itu kembali menggema. Waktu kalian. Aku mengernyit. Maksudnya?
Waktu kalian tidak lagi berjalan searah dengan dunia bawah. Bayu berbisik panik. Kita di mana sekarang? Di sela. Satu kata itu membuat tengkuku dingin. Ilham memberanikan diri bertanya, apa yang harus kami lakukan agar diizinkan pulang? Sosok itu terdiam lama. Lama sekali. Aku merasakan kakiku mati rasa karena berlutut terlalu lama, tapi tak berani bergerak. Akan ada hari ke-17, akhirnya suara itu terdengar. Jika kalian masih hidup, kalian boleh meminta jalan. Dan jika tidak, tanyaku, suaraku bergetar. Bayangan itu menoleh ke arahku. Untuk sesaat, aku merasa ia benar-benar melihatku. Maka kalian akan tinggal, seperti yang lain. Seketika, lapangan itu kosong kembali. Sosok itu lenyap. Bayangan-bayangan memudar seperti asap tertiup angin. Kabut turun perlahan, menutup semuanya, hingga hanya tersisa kami berempat dan api unggun yang kini kembali berwarna merah pucat. Reno menangis tertahan. Bayu memijat pelipisnya, wajahnya pucat seperti orang sakit. Ilham duduk bersila, napasnya berat. Jadi, suaraku serak. Kita harus bertahan, 17 hari. Ilham mengangguk pelan. Atau lebih. Waktu di sini, tidak jujur. Aku menatap langit yang tertutup kabut, tidak satu pun bintang terlihat. Malam itu, aku akhirnya mengerti. Gunung Tambora tidak menyesatkan kami. Ia menahan kami. Dan orientasi kami sebagai pendaki, sebagai manusia yang merasa berhak melangkah kemanapun, telah berakhir. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan tanpa penanda yang jelas. Jika Ilham tidak terus menghitung hari dengan torehan kecil di buku catatannya, aku mungkin sudah kehilangan hitungan sejak lama. Menurut perhitungan kami, ini adalah hari ke-6 sejak pendakian dimulai, atau setidaknya hari ke-6 versi kami. Pagi datang tanpa matahari. Kabut menggantung rendah, begitu tebal hingga jarak pandang hanya beberapa langkah. Udara lembab menusuk paru-paru, membuat setiap tarikan napas terasa berat. Kami terbangun dengan tubuh pegal dan kepala pening, seolah tidur di tanah yang terus bergerak pelan di bawah kami. Reno muntah tidak lama setelah bangun. Isinya hanya air dan lendir kehijauan. Gue lapar, tapi mual, katanya lirih. Logistik kami masih ada, tapi jumlahnya menyusut lebih cepat dari yang seharusnya. Entah karena porsi yang tidak terkontrol, atau karena waktu di tempat ini tidak mengikuti aturan yang sama. Nasi instan terasa hambar, bahkan pahit. Air minum berbau tanah, meski berasal dari botol yang sama. Bayu mencoba bersikap rasional. Kita tetap harus bergerak. Diam terlalu lama bikin mental drop. Ilham tidak langsung menyahut. Ia berdiri di tepi lapangan, menatap kabut yang tidak bergerak. Bergerak boleh, katanya akhirnya, asal jangan menantang. Kami sepakat berjalan menyusuri tepi lapangan, menjauh dari pohon hitam itu. Setiap langkah terasa seperti melangkah di wilayah orang lain tanpa izin. Tanah di bawah sepatu kami lembek, meski tidak basah. Kadang terasa seperti menginjak sesuatu yang kenyal. Aku memilih untuk tidak memikirkan apa itu. Beberapa ratus meter berjalan, kami mulai mendengar suara. Tangisan. Bukan tangisan keras. Bukan pula jeritan. Tangisan tertahan, pelan, seolah seseorang menangis sambil menutup mulutnya sendiri. Reno berhenti mendadak. Lu denger kan? Aku mengangguk, tenggorokanku kering. Dari kanan. Bayu menoleh ke arah sumber suara, wajahnya tegang. Atau dari kiri. Tangisan itu berpindah. Ilham langsung mengangkat tangan. Jangan didekati. Tapi Reno sudah melangkah satu langkah maju. Kalau ada orang, kalau ada yang butuh tolong. Tangisan itu berubah. Bukan lagi tangisan, melainkan tawa pendek. Cekikikan yang patah-patah, seperti seseorang menertawakan lelucon yang hanya ia pahami sendiri. Reno membeku. Kabut di depan kami bergeser, memperlihatkan sesosok tubuh membungkuk. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya lusuh dan basah oleh sesuatu yang tidak bisa kuidentifikasi. Tubuhnya terlalu kurus, dengan tulang-tulang menonjol tidak wajar. Jangan, bisik Ilham. Tunduk. Jangan tatap wajahnya. Aku menunduk. Tapi dari sudut mataku aku masih bisa melihat sosok itu mengangkat kepalanya sedikit. Rambutnya terbelah,
memperlihatkan wajah yang kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung. Hanya permukaan rata seperti tanah liat yang belum dibentuk. Suara itu terdengar di kepalaku, bukan di telinga. "Kalian lapar?" Reno terisak. Bayu mencengkeram taliku kuat-kuat. Ilham mengucapkan doa dengan suara bergetar, tapi tegas. Sosok itu mundur perlahan, kabut menelannya kembali. Tangisan, atau tawa, itu menghilang begitu saja. Kami tidak bicara apapun selama hampir 1 jam setelah kejadian itu. Ketika kami berhenti untuk beristirahat, Reno mulai berubah. Ia duduk menyendiri, menatap tanah, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Sesekali ia tersenyum sendiri, lalu wajahnya kembali kosong. Saat aku mendekat, ia menoleh cepat. "Lu tahu nggak?" katanya pelan, "mereka baik sebenarnya." "Siapa?" tanyaku. "Yang di sini," jawabnya sambil menatap kabut. "Mereka cuma nggak suka diganggu." Ilham langsung menghampiri. "Reno, dengar gue. Jangan ajak bicara mereka. Jangan jawab apapun yang bukan ke kita." Reno tertawa kecil. "Lu terlalu takut, Ham." Tawa itu membuat bulu kuduku berdiri. Itu bukan tawa Reno yang biasa. Malam tiba lebih cepat dari sebelumnya. Api unggun sulit dinyalakan, dan ketika menyala, nyalanya kembali membiru. Bayangan kami memanjang ke arah yang salah. Bukan menjauh dari api, tapi mendekat, seolah api itu yang takut pada kami. Di tengah malam, aku terbangun oleh suara langkah di sekitar tenda. Langkah kecil, banyak, mengelilingi kami. Aku menahan napas, menutup mulut dengan tangan. Dari celah tenda, aku melihat bayangan kaki-kaki kecil, telanjang, berhenti tepat di depan pintu tenda Reno. Terdengar bisikan. "Keluar." Reno bergerak di dalam tenda. Ia duduk, lalu meraih resleting. "Reno," bisikku panik. Ia menoleh ke arahku. Matanya merah, tapi tatapannya tenang, terlalu tenang. Mereka ngajak main. Ilham langsung menarik Reno dari belakang, menahan tubuhnya. Bayu membantu menahan resleting agar tidak terbuka. Bisikan berubah menjadi suara-suara marah. Ketukan pelan terdengar di kain tenda. Bukan 1 tangan, banyak. Ilham membaca doa keras-keras. Suaranya menggema aneh, seperti dipantulkan oleh sesuatu di luar. Ketukan itu berhenti satu persatu. Langkah-langkah kecil menjauh, lalu menghilang. Kami tidak tidur lagi malam itu. Pagi berikutnya, Reno demam tinggi. Tubuhnya panas, bibirnya kering, dan ia terus mengigau tentang kampung di bawah kabut. Logistik kami semakin menipis, tenaga kami terkuras, dan yang paling menakutkan, gunung ini mulai mengenal kami satu persatu. Aku menatap Ilham, Bayu, lalu Reno yang terbaring lemah. Jika ini baru hari ke-6 atau ke-7, aku tidak yakin bagaimana kami bisa bertahan sampai hari ke-17. Hari yang kami yakini sebagai hari ke-8 dimulai dengan hujan abu halus. Bukan hujan lebat, bukan pula sisa letusan, melainkan serpihan ringan seperti debu, jatuh perlahan dari langit kelabu dan menempel di rambut, jaket, serta kulit kami. Abu itu dingin saat menyentuh kulit, meninggalkan rasa gatal yang tidak kunjung hilang. Reno masih demam. Napasnya pendek-pendek, matanya setengah terbuka tapi tidak benar-benar melihat. Ia terus menyebut kata-kata yang sama berulang kali. "Lampu, banyak lampu, jangan pulang dulu." Ilham menempelkan kain basah di dahi Reno. "Dia ditarik," katanya lirih. "Bukan kerasukan penuh, tapi sudah diajak." Bayu mengusap wajahnya dengan frustasi. "Kalau kita diam di sini, dia bisa mati." "Aku tahu," jawab Ilham. "Makanya kita harus bergerak. Tapi bukan sembarang arah." Kami berkemas dengan cepat. Reno dipapah di tengah, tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada sesuatu yang ikut bergelayut di punggungnya. Setiap beberapa langkah, ia menoleh ke belakang, tersenyum kecil ke arah kabut, seperti ada seseorang yang mengikutinya. Sekitar 1 jam berjalan, kabut mulai menipis. Di hadapan kami, muncul sesuatu yang membuat langkah kami terhenti bersamaan. Rumah-rumah. Bukan tenda. Bukan gubuk darurat, melainkan rumah sungguhan, berdinding kayu tua, beratap ilalang,
tersusun rapi membentuk lorong kecil. Di tengahnya, ada jalan tanah yang jelas diinjak banyak kaki. Bayu membelalakan mata. Ini kampung. Aku menelan ludah. Di peta Tambora nggak ada kampung. Ilham menghela napas panjang. Karena kampung ini tidak ingin dicatat. Udara di tempat itu terasa berbeda. Tidak sepi seperti hutan sebelumnya, tapi juga tidak ramai. Ada kesan ditinggali, seperti rumah-rumah itu baru saja ditinggalkan penghuninya beberapa menit lalu. Kami melangkah masuk perlahan. Ada bekas api di tungku. Ada tempayan air setengah penuh. Bahkan ada kain jemuran yang masih basah, bergerak pelan tertiup angin yang entah datang dari mana. Arga, Bayu berbisik. Kalau ini nyata, harusnya ada orang. Seolah menjawab, terdengar suara langkah kaki dari salah satu rumah. Reno tiba-tiba berdiri tegak, meski tubuhnya masih lemah. Mereka bangun, katanya dengan senyum tipis. Ilham langsung memegang bahunya. Jangan lihat ke dalam rumah. Jangan menyapa. Pintu sebuah rumah terbuka perlahan. Seorang perempuan keluar. Rambutnya panjang, wajahnya tertunduk. Pakaiannya sederhana, seperti pakaian orang desa lama. Ia tidak menatap kami, tapi berhenti tepat di tengah jalan. Diikuti satu persatu sosok lain. Laki-laki tua, anak kecil, perempuan membawa bakul. Semuanya keluar dari rumah masing-masing, berdiri rapi di sisi jalan, tanpa suara. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Perempuan pertama itu mengangkat kepala. Wajahnya normal, terlalu normal. Kulitnya pucat bersih, matanya hitam pekat tanpa putih mata. Ketika bibirnya terbuka, senyumnya terlalu lebar. Silakan, katanya lembut. Singgah dulu. Bayu mundur selangkah. Kita nggak boleh. Kita cuma istirahat sebentar. Potong Reno tiba-tiba. Suaranya jernih, demamnya seolah menghilang. Mereka baik. Ilham menatap Reno tajam. Itu bukan suaramu. Reno menoleh ke Ilham, matanya berbinar. Aku cuma pengin pulang. Mereka bilang, kita bisa pulang kalau ikut aturan. Aku merasa dadaku sesak. Aturan apa? Perempuan itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara. Makan, minum, bermalam, seperti tamu. Ilham langsung berdiri di depanku. Kami tidak bisa. Senyum perempuan itu tidak pudar. Semua bisa. Anak kecil di belakangnya terkikik. Suara tawa itu sama persis dengan yang kami dengar malam sebelumnya di sekitar tenda. Bayu berbisik panik, Ilham, aku ngerasa kita nggak boleh di sini. Ilham mengangguk. Ia mengeluarkan tasbihnya, menggenggam erat. Kami mohon izin lewat. Kami tidak berniat singgah. Suasana berubah seketika. Wajah-wajah ramah itu mengeras. Senyum mereka tetap ada, tapi mata mereka kosong. Jalan tanah di bawah kaki kami terasa turun sedikit, seperti tanah yang mengempis. Kami tidak memaksa, kata perempuan itu. Kami hanya mengundang. Tangan-tangan mulai terulur dari sisi jalan. Bukan agresif, tapi terlalu dekat. Terlalu banyak. Reno melangkah maju. Aku mau tinggal, katanya pelan. Reno, teriakku. Ia menoleh ke arahku, matanya berkaca-kaca. Di sini nggak capek, nggak lapar, nggak takut. Ilham bergerak cepat. Ia menarik Reno mundur dan membaca doa keras-keras. Suaranya menggema, membuat beberapa rumah bergetar pelan. Anak-anak menutup telinga. Perempuan itu mundur selangkah. Senyumnya akhirnya runtuh. Kalian akan kembali, katanya dingin. Semua yang lewat, kembali. Kami berlari. Kami tidak peduli arah. Tidak peduli jalur. Kami hanya berlari menjauh dari kampung itu. Suara langkah kaki mengikuti kami dari belakang. Banyak, teratur, seperti iring-iringan. Kabut turun kembali, lebih tebal dari sebelumnya, memisahkan kami dari kampung itu secara tiba-tiba. Saat kami berhenti, terengah dan gemetar, di belakang kami tidak ada apa-apa. Hanya hutan dan tanah kosong. Reno terjatuh. Tubuhnya kembali panas. Ia menangis tanpa suara. Ilham berlutut di sampingnya.
Kampung itu nyata, katanya pelan. Dan kita hampir menjadi penghuninya. Malam itu, dari kejauhan, kami melihat cahaya-cahaya kecil berkelip di balik kabut, seperti lampu minyak di sebuah desa. Dan aku tahu satu hal dengan pasti. Tambora tidak hanya menahan tubuh kami. Ia sedang mencoba menahan jiwa kami satu persatu. Kami berhenti berjalan ketika tubuh benar-benar menyerah. Tidak ada tanda jalur, tidak ada penanda arah, hanya hutan yang terasa semakin rapat dan tanah yang makin miring. Jika bukan karena Bayu yang memaksa kami berhenti, mungkin kami akan terus berjalan sampai kaki patah atau jatuh ke jurang yang tak terlihat. Kami mendirikan tenda seadanya di bawah beberapa pohon besar. Tidak ada lapangan, tidak ada ruang aman, hanya tempat paling datar yang bisa kami temukan. Malam turun tanpa suara, seolah alam mematikan saklar siang secara paksa. Reno menggigil hebat. Demamnya naik turun, membuat tubuhnya panas lalu dingin ekstrim dalam waktu singkat. Ia mulai bicara ngawur. Mereka marah, katanya kita kurang sopan, katanya ada yang bohong. Aku menatap Ilham. Bohong soal apa? Ilham tidak langsung menjawab. Ia menatap api unggun kecil yang nyalanya kembali kebiruan, wajahnya keras. Soal niat. Bayu menghela napas panjang. Kita semua niatnya naik gunung. Ilham menggeleng. Tidak semua. Kalimat itu menggantung di udara. Aku merasakan sesuatu di dadaku, seperti beban yang selama ini kutahan mulai bergeser. Aku tahu apa yang dimaksud Ilham, bahkan sebelum ia menatap langsung ke arahku. Apa maksudmu? Tanyaku, meski suaraku terdengar defensif. Ilham menoleh padaku. Arga, kenapa kamu pilih Tambora? Aku terdiam. Bayu ikut menoleh. Reno terus mengigau. Karena sepi, jawabku akhirnya. Karena jarang didaki. Karena ingin beda, Ilham menimpali pelan. Karena ingin cerita. Aku tersentak. Itu salah. Bukan salah, katanya. Tapi di tempat seperti ini, niat bukan cuma urusan hati. Ia terdengar. Bayu berdiri, mencoba menengahi. Sekarang bukan waktunya debat. Yang penting kita bertahan. Justru ini waktunya, kata Ilham tegas. Gunung ini tidak menyerang tubuh kita dulu. Ia menyerang dalam. Angin berembus pelan. Api unggun bergetar. Reno tiba-tiba duduk. Matanya terbuka lebar. Dia di sini. Aku merinding. Siapa? Reno menoleh ke arah hutan gelap di sebelah kiri tenda. Yang tadi, yang di kampung. Katanya, kita harus bayar. Bayu menelan ludah. Bayar apa? Reno tersenyum kecil, tapi air matanya mengalir. 1 orang. Suasana membeku. Itu bohong, kataku cepat. Mereka cuma nakut-nakutin. Ilham memejamkan mata. Belum tentu. Aku menatapnya tajam. Kamu percaya itu? Ilham membuka mata, menatapku balik. Aku percaya mereka akan mencoba. Malam itu, ketegangan tidak lagi datang dari luar. Ia duduk di antara kami, menyusup kepikiran masing-masing. Setiap suara ranting patah terasa seperti langkah. Setiap hembusan angin seperti bisikan. Aku terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Aku bermimpi berjalan sendirian di jalur Tambora yang terang. Di kiri kananku berdiri orang-orang kampung itu, tersenyum diam. Di depan, ada Reno berdiri di tepi jurang, melambaikan tangan. Cepat, katanya. Kalau satu jatuh, yang lain pulang. Aku terbangun dengan napas tersengal. Ternyata aku tidak sendirian. Bayu duduk bersandar di pohon, wajahnya pucat. Ilham berdiri sedikit menjauh, menghadap hutan, membaca doa tanpa henti. Kamu mimpi? Tanyaku. Bayu mengangguk pelan. Sama. Aku tidak perlu menjawab. Kami sama-sama tahu. Pagi, jika bisa disebut pagi, datang dengan cahaya abu-abu. Reno terlihat lebih tenang, tapi terlalu tenang. Tatapannya kosong, tidak fokus pada siapapun. Kita lanjut, katanya tiba-tiba. Aku tahu jalannya. Bayu mengernyit. Dari mana? Reno menoleh, tersenyum tipis. Aku diantar.
Ilham langsung berdiri di depannya. Tidak. Reno tertawa pelan. Kamu takut kehilangan kendali, Ham? Aku mulai kehilangan kesabaran. Reno, dengar. Kita semua takut. Tapi kalau kamu terus. Kalian yang buat aku sakit. Teriak Reno tiba-tiba. Kami terdiam. Kalau dari awal balikin batunya, mungkin mereka nggak marah. Lanjutnya, napasnya terengah. Kalau dari awal dengerin, mungkin kita udah turun. Aku membeku. Batu hitam itu, meski sudah dikembalikan, rupanya bekasnya belum hilang. Ilham menunduk. Kesalahan sudah terjadi. Menyalahkan tidak membuka jalan. Reno menatap kami satu persatu. Mereka bilang, satu orang yang ikhlas. Cukup. Bayu mendekat cepat. Jangan dengar mereka. Reno tertawa lagi, tapi kali ini pahit. Kamu pikir mereka bohong? Kamu pikir semua ini kebetulan? Ia melangkah mundur, mendekati hutan. Aku refleks menarik lengannya. Lu mau kemana? Reno menoleh. Untuk sesaat, aku melihat ketakutan murni di matanya, Reno yang asli. Aku capek. Gak. Ilham maju. Bertahan 1 hari lagi. Tolong. Reno terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Akhirnya ia jatuh berlutut, menangis keras. Kami membawanya kembali ke tenda. Hari itu, kami tidak berjalan jauh. Kami kehabisan tenaga, kehabisan keyakinan. Yang tersisa hanya satu kesadaran pahit. Gunung ini tidak perlu membunuh kami. Cukup membuat kami saling mencurigai. Dan ketika malam kembali turun, aku merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari semua penampakan sebelumnya. Tambora mulai menunggu keputusan kami. Hari yang kami yakini sebagai hari ke-14 datang tanpa tanda apapun. Tidak ada perubahan cahaya, tidak ada pergantian suhu yang jelas. Jika bukan karena torehan Ilham di buku catatannya, yang kini tinggal beberapa halaman kosong, aku tidak akan tahu bahwa waktu hampir mencapai batas yang disebutkan penjaga itu. Tubuh kami menua terlalu cepat. Bayu berjalan terpincang-pincang karena kakinya bengkak, kulitnya pecah-pecah seperti tanah kering. Ilham semakin sering terdiam, tatapannya kosong menembus kabut, seolah mendengar sesuatu yang tidak bisa kami dengar. Reno, aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan keadaannya. Ia berjalan, berbicara, makan sedikit, tapi ada bagian dari dirinya yang tertinggal di kampung itu. Kami hampir tidak pernah berbicara lagi kecuali untuk hal penting. Setiap kata terasa berisiko, seolah bisa ditafsirkan oleh sesuatu yang mengintai. Pagi itu, jika masih bisa disebut pagi, kami kembali tiba di lapangan dengan pohon hitam. Tidak peduli jalur mana yang kami ambil, tempat ini selalu menunggu kami. Seperti pusat dari segala kesesatan kami. Namun kali ini, ada yang berbeda. Pohon itu tidak lagi diam. Batangnya tampak berdenyut pelan, seperti nadi di bawah kulit. Tanah di sekitarnya retak-retak membentuk lingkaran tak beraturan. Udara di lapangan terasa lebih hangat, bercampur bau besi dan belerang. Reno berhenti berjalan. Mereka nunggu, katanya pelan. Bayu menelan ludah. Siapa? Reno tersenyum kecil. Yang belum puas. Ilham maju 1 langkah. Kita tidak akan menyerahkan siapapun. Suara itu muncul tanpa angin, tanpa gema, langsung di kepala kami. Kalian selalu berkata begitu. Lapangan berubah. Kabut terangkat, membuka pandangan ke sekeliling, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar melihat isi tempat ini. Bukan hutan, bukan jalur, melainkan sisa-sisa kehidupan. Di sekeliling lapangan berdiri bayangan manusia, bukan seperti sebelumnya yang samar, melainkan jelas dan dekat. Wajah mereka kosong, mata hitam pekat, mulut tertutup rapat. Beberapa mengenakan tas carrier usang, beberapa memakai pakaian desa lama, dan beberapa masih mengenakan jaket gunung modern. Pendaki. Dadaku terasa dihantam keras. Mereka, Bayu berbisik, mereka kayak kita. Ilham menunduk. Mereka yang tidak pulang. Satu bayangan melangkah maju. Tubuhnya kurus, punggungnya membungkuk. Jaket gunung di tubuhnya robek di beberapa bagian. Di dadanya tergantung ID card yang nyaris tidak terbaca. Aku menahan napas.
Nama di kartu itu sama dengan nama di buku catatan yang kami temukan sebelumnya. Ia menatap kami, atau lebih tepatnya, menatap Reno. Kalian terlalu lama. Reno maju selangkah tanpa sadar. Aku udah siap, katanya lirih. Tidak, teriakku. Aku menarik lengannya, tapi tubuhnya terasa berat, seperti ditahan dari arah berlawanan. Ilham berdiri di antara Reno dan bayangan itu. Perjanjian belum selesai. Hari ke-17 belum tiba. Bayangan-bayangan di sekeliling kami bergerak. Tidak agresif, tapi mendesak. Ruang di lapangan terasa menyempit, napas kami semakin berat. Waktu kalian bocor, suara itu kembali terdengar. Batasnya menipis. Aku merasakan sensasi aneh di kulit, seperti disentuh banyak jari dingin sekaligus. Bayu terhuyung, hampir jatuh. Apa maksudnya bocor? Teriakku putus asa. Ilham menoleh padaku. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Artinya, mereka sudah mulai menarik kita satu persatu. Tanpa menunggu hari ke-17. Reno tertawa kecil. Kan aku bilang. Bayangan pendaki itu mengangkat tangannya. Tanah di bawah kaki Reno retak lebih dalam, membentuk cekungan kecil. Aku tidak berpikir panjang. Aku memeluk Reno dari belakang, mengerahkan seluruh tenagaku untuk menariknya menjauh. Bayu ikut membantu, menahan bahuku agar tidak terjatuh. Ilham membaca doa keras-keras, suaranya menggema lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa bayangan mundur, tapi tidak menghilang. Pohon hitam itu bergetar. Dari retakan tanah di akarnya, keluar cairan hitam kental, berbau logam. Cairan itu bergerak perlahan, membentuk pola seperti tangan yang meraih. Bayu berteriak, ini makin parah. Kita nggak bisa nunggu lagi. Ilham mengangguk. Aku tahu. Ia menatap kami satu persatu. Mulai sekarang, kita jalan terus. Tidak berhenti lama. Tidak tidur terlalu dalam. Dan apapun yang kalian lihat. Anggap itu bohong, sambungku. Ilham menggeleng pelan. Tidak. Anggap itu ujian. Kami bergerak meninggalkan lapangan itu dengan susah payah. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan telapak kaki kami. Dari belakang, aku bisa merasakan tatapan puluhan pasang mata mengikuti. Malam itu, kami hampir tidak tidur. Setiap kali kelopak mata tertutup, bayangan-bayangan itu muncul. Terlalu dekat, terlalu nyata. Reno berkeringat dingin, tubuhnya kaku, sesekali tersenyum lalu menangis dalam waktu yang sama. Menjelang apa yang kami kira sebagai subuh, Reno membuka mata dan menatapku lama. Kalau aku nggak kuat, katanya pelan, sangat pelan. Jangan biarin aku balik ke mereka. Dadaku sesak. Lu ngomong apa sih? Reno tersenyum lemah. Janji aja. Aku ingin berkata tidak. Aku ingin menyangkal kemungkinan itu. Tapi gunung ini sudah mengambil terlalu banyak dari kami untuk berpura-pura optimis. Aku mengangguk. Dan di kejauhan, dari balik kabut, terdengar suara yang sama seperti pertama kali kami datang. Suara gamelan pelan, teratur, seolah menghitung mundur. 3 hari lagi. Dan entah kenapa, aku yakin satu hal. Tidak semua dari kami akan melewati batas itu dengan cara yang sama. Aku tidak pernah tahu kapan tepatnya hari ke-17 dimulai. Tidak ada pagi, tidak ada malam yang jelas. Yang ada hanyalah kelelahan yang menumpuk dan perasaan bahwa udara di sekitar kami semakin sempit. Seolah dunia mengecil dan menekan kami dari segala arah. Kami berjalan tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti naluri ilham yang terasa semakin tajam, namun juga semakin berat. Setiap langkah Reno semakin goyah. Beberapa kali aku dan Bayu harus bergantian menopang tubuhnya. Keringat dingin membasahi punggungnya, bibirnya pecah-pecah, dan matanya sering menatap kosong ke arah kabut. Seperti melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Gamelan itu terdengar lagi. Pelan. Teratur. Tidak berasal dari satu arah, melainkan dari segala arah. Setiap dentingannya terasa seperti ketukan di dada. Bayu mulai bernapas terengah, tangannya gemetar. Itu makin dekat, katanya. Ilham berhenti berjalan. Untuk pertama kalinya sejak hari-hari terakhir, ia terlihat ragu. Kita sampai, katanya pelan. Kabut di depan kami membuka perlahan, seperti tirai yang ditarik dari dua sisi.
Dan di sanalah lapangan dengan pohon hitam itu kembali muncul. Lebih besar, lebih jelas, dan lebih hidup dari sebelumnya. Pohon itu kini tampak retak dari atas hingga akar, mengeluarkan cahaya redup dari dalamnya, seperti bara yang terpendam. Tanah di sekitarnya berdenyut, naik turun pelan, mengikuti irama gamelan. Di sekeliling lapangan, berdiri puluhan bayangan. Tidak lagi samar, tidak lagi diam. Mereka berdiri membentuk lingkaran sempurna, menghadap ke tengah, ke arah kami. Wajah-wajah kosong itu kini menampakkan ekspresi samar. Lelah, sedih, marah, pasrah. Pendaki, warga kampung, anak-anak, orang tua. Semua bercampur. Di tengah lapangan, tepat di depan pohon hitam, berdiri sosok penjaga itu. Kehadirannya membuat kakiku hampir menyerah. Dadaku terasa ditekan kuat, napasku tersendat. Hari kalian tiba, suara itu menggema di kepala kami. Permintaan boleh disampaikan. Ilham maju satu langkah, meski lututnya gemetar. Kami mohon jalan pulang. Kami telah menahan diri. Kami tidak menambah kesalahan. Hening panjang menyelimuti lapangan. Gamelan berhenti. 4 datang, suara itu kembali. 4 terikat. Keseimbangan harus dijaga. Bayu berbisik, apa maksudnya? Aku sudah tahu jawabannya sebelum suara itu melanjutkan. 3 boleh kembali. 1 tinggal. Reno tertawa kecil. Bukan tawa gila, tawa yang justru terlalu tenang. Kan, katanya lirih. Aku udah bilang. Tidak, teriakku. Itu bukan kesepakatan. Ilham menggeleng cepat. Tidak ada perjanjian soal ini. Sosok penjaga itu menoleh ke arah Ilham. Untuk sesaat, tekanan di kepalaku meningkat tajam. Gunung ini tidak bernegosiasi. Ia menyeimbangkan. Bayangan-bayangan di sekeliling kami bergerak mendekat setapak. Reno melepaskan diri dari genggamanku dan melangkah ke depan. Aku yang ambil batu itu. Aku yang paling sering diajak bicara. Aku sudah setengah di sini. Aku berlari mengejarnya dan menarik lengannya. Lu nggak sendiri. Kita semua salah. Reno menoleh ke arahku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat Reno yang asli. Takut. Rapuh. Manusia. Aku capek. Ga, katanya dengan suara pecah. Setiap kali aku nutup mata, mereka manggil. Kalau aku ikut, mungkin kalian pulang. Bayu mendekat. Jangan bodoh. Kita cari cara lain. Ilham berdiri kaku. Tangannya mengepal. Aku tahu ia berdoa sekuat tenaga, mencari celah yang bahkan mungkin tidak ada. Sosok penjaga itu mengangkat tangannya. Bayangan-bayangan bergerak lebih dekat. Lingkaran menyempit. Pilih, suara itu menggema. Atau gunung memilihkan. Tanah di bawah kaki Bayu tiba-tiba amblas sedikit. Ia terhuyung, hampir jatuh. Stop, teriakku putus asa. Ambil aku. Semua mata, atau apapun yang menggantikan mata, terarah padaku. Bayu menoleh tajam. Arga, jangan. Ilham tersentak. Arga. Dadaku bergetar hebat, tapi kata-kata itu keluar begitu saja. Aku yang ngajak ke sini, aku yang pengin cerita. Kalau harus ada yang tinggal, aku. Hening jatuh lebih berat dari sebelumnya. Sosok penjaga itu mendekat 1 langkah. Aku merasakan dingin merambat dari kaki ke dada. Engkau bersedia? Aku mengangguk. Tenggorokanku terlalu kering untuk bicara. Bayu memelukku dari samping. Lu gila? Lu beneran gila? Ilham berdiri di depanku. Matanya merah, tapi sorotnya keras. Pengorbanan tidak selalu menyelesaikan utang. Sosok penjaga itu berhenti. Ada yang belum diakui, katanya. Pohon hitam bergetar kuat. Dari retakannya, cahaya menyembur lebih terang. Bukan tubuh yang pertama kali terikat, suara itu melanjutkan. Melainkan niat. Ilham menatapku lama. Arga, akui. Aku menelan ludah. Seluruh tubuhku gemetar. Aku naik ke Tambora bukan cuma untuk mendaki, kataku akhirnya. Aku ingin cerita. Aku ingin dikenal. Aku ingin membuktikan sesuatu. Angin bertiup kencang.
Bayangan-bayangan berdesis pelan. Sosok penjaga itu beralih menatap Reno. Dan engkau? Reno terdiam lama. Lalu ia menangis, benar-benar menangis. Aku cuma ikut. Aku nggak mikir. Aku ngerasa kebal. Aku pikir, alam selalu ngalah. Gamelan berbunyi satu kali, keras. Pengakuan diterima. Tanah berhenti berdenyut. Sosok penjaga itu mengangkat kedua tangannya. Bayangan-bayangan mundur perlahan, membentuk lorong di satu sisi lapangan. Kabut di lorong itu menipis, memperlihatkan jalur turun, jelas, nyata, dan tidak berubah. 3 boleh pergi, suara itu berkata. 1 akan tetap terikat. Aku menutup mata. Pada janji, aku membuka mata. Sosok penjaga itu menatap Ilham. Engkau penjaga niat. Engkau akan mengikat janji mereka. Ilham tersentak. Aku? Ikatan tidak selalu tinggal. Kadang ia berjalan bersama. Pohon hitam itu mulai retak sepenuhnya. Dari dalamnya keluar cahaya terang yang membuat kami menutup mata. Angin berputar kencang, kabut tersedot ke pusat lapangan. Sekarang, teriak Ilham. Jalan itu nyata. Jangan menoleh. Bayu menarik Reno. Aku berlari bersama mereka. Langkah kami ringan, terlalu ringan, seolah tanah akhirnya mengizinkan kami pergi. Di belakang, aku mendengar suara retakan besar. Seperti sesuatu yang runtuh setelah menahan terlalu lama. Kami berlari menembus kabut, mengikuti jalur itu tanpa berpikir. Tidak ada yang menoleh. Tidak ada yang bicara. Dan tiba-tiba, cahaya matahari. Asli. Hangat. Menyilaukan. Kami terjatuh di tanah, terengah-engah, menangis, tertawa tanpa suara. Kabut lenyap. Hutan kembali normal. Jalur jelas di depan mata. Gunung Tambora berdiri diam, seperti gunung biasa. Reno terisak di tanah. Bayu memeluk lututnya. Aku menatap Ilham. Ia duduk terdiam, wajahnya pucat, tapi tenang. Apa? Apa yang diikat? Tanyaku pelan. Ilham menatap gunung itu lama. Janji kita, katanya. Untuk tidak menceritakan semuanya. Aku menelan ludah. Kalau kita cerita. Ilham menggeleng pelan. Ikatan itu longgar. Tapi tidak putus. Angin bertiup pelan, membawa bau belerang samar, sangat samar. Kami selamat. Tapi sejak hari itu, aku tahu satu hal. Tidak semua pendaki yang pulang benar-benar bebas. Dan Tambora, ia masih menghitung. Kami ditemukan 2 hari setelah keluar dari hutan. Bukan karena kami berteriak minta tolong, bukan pula karena kami mengikuti jalur evakuasi seperti yang selalu diajarkan. Kami ditemukan karena kami berhenti berjalan. Tubuh kami sudah terlalu lelah untuk terus melangkah. Tapi jiwa kami bahkan lebih lelah lagi. Saat tim SAR menemukan kami, Bayu pingsan, Reno setengah sadar, dan aku hanya duduk memandangi tanah dengan tatapan kosong. Ilham berdiri sedikit menjauh, menghadap ke arah gunung, seperti sedang berpamitan pada sesuatu yang hanya dia yang bisa lihat. Mereka bilang kami beruntung. 17 hari tersesat di Tambora, dan tetap hidup dianggap keajaiban. Wartawan datang, kamera diarahkan, pertanyaan dilontarkan bertubi-tubi. Apa yang kalian alami? Bagaimana bisa bertahan? Apakah benar ada hal-hal aneh? Kami saling pandang. Ilham hanya berkata singkat, kami salah jalur. Alam menguji. Itu saja. Tidak ada cerita tentang gamelan, pohon hitam, atau bayangan yang berdiri melingkar. Tidak ada satupun dari kami yang berani membuka mulut lebih jauh. Setiap kali aku mencoba menyusun kata-kata di kepala, dadaku terasa sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang mengingatkan. Janji. Kami dipulangkan satu persatu. Keluargaku memelukku erat, menangis, bersyukur. Di rumah, ibuku menyalakan lilin dan membaca doa hampir setiap malam. Aku ikut duduk, menunduk, mencoba kembali menjadi manusia biasa. Tapi ada hal-hal yang tidak kembali. Setiap malam, tepat saat rumah sunyi, aku mendengar satu denting gamelan. Tidak keras, tidak mengganggu, hanya cukup jelas untuk membuatku terjaga. Jika aku menutup telinga, suara itu muncul di dalam kepala. Bayu mengirim pesan suatu malam.
"Ga, lu pernah ngerasa kayak masih diawasin gak?" Aku tidak langsung membalas. Karena jawabannya terlalu jujur. Reno berubah paling drastis. Ia berhenti mendaki. Berhenti nongkrong. Ia lebih sering menyendiri, bekerja di bengkel kecil milik pamannya. Katanya, ia butuh suara mesin untuk menenggelamkan suara lain yang terkadang memanggil namanya saat malam terlalu sunyi. Ilham, berbeda. Ia justru terlihat paling tenang. Seolah beban terberat bukan dihilangkan, melainkan diterima. Ia mulai sering naik gunung lagi, tapi selalu sendiri, selalu singkat, dan selalu pulang sebelum matahari terbenam. Aku pernah bertanya padanya, "Lu nggak takut?" Ilham menatapku lama. "Takut itu masih sehat. Yang bahaya kalau kita ngerasa kebal." Beberapa bulan berlalu. Cerita kami perlahan tenggelam di antara berita lain. Orang-orang melupakan. Tambora kembali menjadi tujuan pendakian biasa. Aku mencoba menulis. Awalnya tentang perjalanan biasa. Tentang jalur, tentang logistik. Tapi setiap kali aku mendekati bagian hari-hari kami tersesat, tanganku berhenti. Jari-jariku kaku. Keringat dingin muncul begitu saja. Suatu malam, aku memaksa diri. Aku menulis satu kalimat. Gunung tidak pernah kejam, hanya jujur. Saat kalimat itu selesai, suara gamelan berhenti. Aku menatap layar lama, jantungku berdebar. Untuk pertama kalinya sejak kami turun, ada rasa lega. Sejak saat itu, aku menulis dengan cara lain. Bukan menceritakan apa yang kami lihat, tapi apa yang kami pelajari. Tentang batas. Tentang niat. Tentang bagaimana alam tidak membutuhkan pengakuan manusia. Dan setiap kali aku selesai menulis dengan jujur, bukan sensasional, aku merasa ikatan itu mengendur sedikit. Kami jarang bertemu lagi. Tapi sekali setahun, tanpa janji, tanpa undangan, kami selalu berkirim pesan di hari yang sama. Hari ke-17. Tidak pernah ada ucapan panjang. Hanya satu kata. Ingat. Aku selalu membalas dengan kata yang sama. Suatu sore, aku berdiri di teras rumah, memandangi langit merah. Angin membawa bau tanah basah. Sekilas, hanya sekilas, aku merasa melihat kabut bergerak di kejauhan, membentuk garis seperti jalur setapak. Aku menutup mata dan menarik napas dalam. "Terima kasih," bisikku. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang lewat, seperti senyum tipis yang tak terlihat. Sejak hari itu aku paham. Kami memang pulang dengan tubuh utuh. Tapi yang benar-benar kami bawa pulang adalah pengingat. Bahwa gunung tidak pernah kehilangan siapapun. Ia hanya menyimpan sebagian dari kita. Agar kita tidak pernah lupa. Cara pulang sebagai manusia.